Ibu, saya mau pamit. Lo mau pamit kemana? Kan gitu toh. Oh, saya mau pamit keluar. Saya kaget juga loh. Oke, silakan. Nggak dengar. Oh, ada juga yang masih diingat ya. Jadi waktu itu, Ibu, saya boleh nggak ketemu? Kenapa nggak boleh? Saya bilang gitu. Ada yang mau saya omongin. Wah, kok kayaknya ini sekali ya. Serius. Ya udah, datang. Gitu. Ibu, saya mau pamit. Lo mau pamit kemana? Kan gitu toh. Oh, saya mau pamit keluar. Saya pikir mau keluar negeri kan. Jadi saya hanya bilang kan, ya sana pergi oleh-oleh ya gitu. Tahu-tahu bukan Ibu, saya mau keluar dari Pertamina. Loh, kok keluar dari Pertamina? Karena saya tidak sejalan sama bos saya. Terus saya bilang, ini bener loh, ntar wartawan jangan goreng-goreng loh. Ternyata kan bener ya. Saya kaget juga loh. Waduh, bagaimana nanti keluarganya ya? Saya nanya, gimana kalau nggak ada gaji? Sip Bu, pokoknya semuanya beres. Oke, silakan. Nah sekarang terus nanya, saya boleh terus ikut di PDI Perjuangan? Sip. Keren nggak tuh? Makanya sebenarnya orang tuh mestinya senang sama PDI Perjuangan, tapi pada kenyataannya memang susah. Karena apa? Orang-orang yang berani di PDI Perjuangan tuh hanya orang yang mantap, tidak goyang-goyang, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Rakernas kelima ini berlangsung di antara dua momentum historis yang sangat penting, yakni kebangkitan nasional dan lahirnya Pancasila. Kebangkitan nasional adalah daya inspiratif visioner tentang bagaimana paham kebangsaan tumbuh dan menggerakkan perjuangan kemerdekaan bangsa. Nah, tadi kan sudah dilihatkan bahwa loh, kok jangan lupa lah, kita ini ada sumbernya, yaitu Bung Karno. Suka tidak suka, kalau tidak dari mulut beliau, jangan pula saya dibilang, oh Ibu Mega itu anaknya. Loh ya iyalah, memangnya saya anak si Badu. Jadi apa? Kalau tidak ada proklamasi, nah gitu, mana mungkin kita bisa merdeka seperti sekarang ini. Makanya tadi ditunjukkan. Nah lalu kok saya dengar loh, kok ada yang bilang bahwa Bung Karno itu milik rakyat loh, bukan milik sementara. Ya teman-teman, itulah tadi cerita Ibu Megawati ketika Pak Ahok keluar dari Pertamina sebagai komisaris utama PT Pertamina atau Komut Pertamina. Nah teman-teman, nanti kita akan melihat alasan Pak Ahok ini mundur di Pertamina yang sebenarnya seperti apa. Nanti kita akan melihat teman-teman. Tapi salah satu dulu yang menjadi alasan dari Pak Ahok ini mundur di Pertamina adalah karena ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Megawati tadi, tidak sejalan lagi dengan bosnya. Mungkin di situ Pak Jokowi tentunya. Kemudian kenapa? Karena Pak Jokowi pada saat itu sudah tidak lagi aktif di PDI Perjuangan. Kemudian bagaimana dengan manuver-manuver Pak Jokowi dan juga Gibran Rakabuming Raka untuk bisa Gibran mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden bersama dengan Prabowo Subianto. Karena kalau di PDIP Gibran pasti tidak akan dimajukan pada saat itu teman-teman. Kenapa? Karena umur Gibran masih kurang ya, masih sekitar 38 tahun kurang 40. Nah tentu kalau
misalnya masih tetap di PDI Perjuangan, maka PDI Perjuangan kan merupakan partai yang taat terhadap konstitusi. Nah, oleh karena itu dalam manuver mereka sampai ada putusan di Mahkamah Konstitusi mengenai putusan 90 yang diputuskan oleh Anwar Usman, dan itu melanggar etik teman-teman, sampai Anwar Usman dicopot jabatannya dari Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi hakim biasa saja. Maka kemudian setelah putusan itu inkrah dan tidak bisa diubah lagi, Gibran lolos untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden walaupun umurnya di bawah 40 tahun. Nah, dengan hal itu, karena di PDI Perjuangan juga ada calon yang diperjuangkan di PDI Perjuangan, nah tentu sebagai kader di PDI Perjuangan, Pak Ahok tidak mungkin berdiam diri, melihat saja, menonton saja, sehingga dia mau berjuang untuk calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Nah, untuk bisa berkampanye teman-teman, kalau misalnya Pak Ahok masih di Pertamina, maka dia tidak bisa berkampanye karena dia di dalam perusahaan milik negara. Nah, untuk itu maka dia mengundurkan diri sebagai komut Pertamina. Dan disitulah ceritanya tadi yang diungkapkan oleh Ibu Megawati. Dia menghadap Ibu Megawati untuk memberitahu bahwa dia akan keluar, dan sempat Ibu Megawati khawatir bahwa ya gimana nantinya kalau tidak ada pekerjaan, tidak ada gaji. Tapi kata Pak Ahok, tenang saja, itu beres, dan Ibu Megawati percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok. Katanya silakan, dan tentu yang diminta Pak Ahok bahwa apakah dia ingin tetap di PDI Perjuangan, dan itu yang dipuji oleh Ibu Megawati tadi. Katanya, sip, itulah kita sebagai warga negara tetap bekerja buat rakyat. Nah, teman-teman, tentu di dalam hal ini ketika Pak Ahok mundur sebagai komut Pertamina, ada yang menyesalkan hal itu, mengatakan bahwa Pak Ahok sudah enak di komut Pertamina. Tetapi untuk mungkin perpolitikan Pak Ahok, mungkin itu tidak bagus kalau dia tetap di sana, karena tentu kita tidak tahu nantinya, misalnya kalau dia masih tetap di sana, ya pasti masyarakat tidak mencalonkan atau memberikan satu isu-isu bahwa Pak Ahok ini nantinya akan maju sebagai calon presiden. Dan ini muncul dari rakyat sendiri teman-teman. Justru kalau muncul dari rakyat sendiri itu justru yang murni ya. Kalau misalnya dari elit partai pun, dari elektabilitas pun, dari survei pun, ya itu kita tidak tahu seperti apa. Tetapi kalau ini dari rakyat sendiri, Pak Ahok maksudnya rakyat menginginkan Pak Ahok sebagai calon presiden dan wakil presiden di tahun 2029, maka kita mengharapkan ini juga menjadi satu suara yang harus didengarkan oleh PDI Perjuangan. Jangan sampai tutup telinga di situ, karena Pak Ahok ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi seorang pemimpin. Mungkin kinerja Pak Ahok kita tidak menjelaskan lagi kepada PDI Perjuangan, karena mereka sudah tahu bagaimana pekerjaan Pak Ahok, rekam jejaknya, dan juga dia berani memberantas korupsi. Oke, kita kembali melihat ini teman-teman, bagaimana alasan Pak Ahok sebenarnya mundur di Pertamina. Megawati ungkap alasan sebenarnya Ahok mundur dari Pertamina. Teman-teman, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri cerita ketika Basuki Cahayapurnama atau Ahok minta izin mundur dari posisi Komisaris Utama PT Pertamina. Dalam acara Rakernas PDIP 2024 yang lalu di Ancol teman-teman, Megawati awalnya mendengar teriakan sejumlah kader yang menyebutkan nama Ahok. Mega kemudian merespon teriakan nama Ahok dengan bercerita soal momen Ahok bertemu dirinya dan meminta izin mundur dari Pertamina.
Nah, Pak Ahok ini adalah salah satu yang didukung oleh PDI Perjuangan. Kader PDI Perjuangan ini masih salut terhadap Pak Ahok, sehingga suara-suara itu masih terdengar keras. Sehingga Ibu Megawati merespon itu bagaimana ceritanya ketika Pak Ahok keluar dari Pertamina. Mega mengatakan bahwa Ahok keluar dari Pertamina itu karena tidak sejalan dengan bosnya. Nah, ini adalah alasan kuat dari Pak Ahok kenapa dia keluar dari Pertamina. Ya, sudah tidak sejalan lagi dengan bosnya, baik itu bosnya di BUMN maupun bosnya yaitu Pak Jokowi di BUMN pada saat itu, yaitu ya sebagai Menteri BUMN di masa pemerintah Jokowi, yaitu Erick Thohir. Nah, jadi waktu itu Ahok bilang, ibu saya boleh nggak ketemu, ada yang mau saya omongin. Loh, kok kayak ini kayaknya ini sekali ya, serius ya, sudah datang, ibu saya mau pamit. Lo mau pamit kemana kan gitu, kata Ibu Megawati. Nah, kira-kira Ibu Megawati ini mau pamit ke luar negeri, makanya dia bilang ya bawain oleh-oleh. Kemudian saat bicara soal momen tersebut, Ahok yang duduk di dekat Jarod terlihat tertawa. Megawati lalu bertanya alasan mengapa Ahok mundur dari posisi tersebut. Nah, kemudian karena saya tidak sejalan dengan bos saya, Megawati lalu bertanya bagaimana nasib keluarga Pak Ahok jika Pak Ahok keluar dari Pertamina itu tidak mendapatkan gaji soalnya. Nah, Pak Ahok ya memberikan respon bahwa itu aman ya. Nah, makanya ya Ibu Megawati mengizinkan Pak Ahok untuk keluar, ya memberikan restu, dan tentu ini adalah keputusan Pak Ahok yang tentu dia sudah pikir matang-matang waktu itu, dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Pak Ahok masih menjadi bersinar ya di tengah-tengah masyarakat. Makanya ya emas dimanapun dibuang dia tetap emas, tidak pernah pudar, tetap bersinar, bahkan dileburkan pun dia semakin murni dan bersinar. Silakan memberikan komentar Anda. Kita harapkan semoga Pak Ahok bisa maju sebagai capres atau cawapres di tahun 2029.